Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, kawan-kawan Waalaikumsalam sobat warahmatullahi. Exshare semua. Untuk semua pendengar, senang sekali kembali lagi bersama saya di episode kedua podcast podcast ekonomi syariah pada hari ini bersama saya Zain. Hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang informasi-informasi ekonomi dan keuangan syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Dan kali ini sudah bersama saya salah satu pembicara kita selanjutnya, yaitu Pak Ahmad Juwaini. Selamat pagi, siang, sore, Pak Ahmad. Selamat pagi, siang, dan sore. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya Pak di masa-masa yang sedang, ya bisa dibilang ya tidak sehat lah sekarang di Indonesia ini, masa pandemi sekarang Pak. Amin. Sebelum kita masuk ke ini Pak, sebelumnya saya ya pengen mengucapkan selamat dulu nih Pak atas peluncuran salah satu program wakaf ya Pak kemarin ya Pak. Iya, Gerakan Nasional Wakaf Uang. Iya, yang langsung diluncurkan oleh Bapak Presiden sendiri Betul. pada tanggal 25 Januari. Iya, di Istana Negara. Nah, kan ini sebenarnya sangat related ya sama saya tuh sebenarnya sekarang lagi pengen nanya langsung ke Bapak nih tentang, kan saya ini ada keinginan untuk berwakaf. Cuman kan sekarang tuh lagi banyak stigma nih yang di masyarakat kayak emang bisa ya kayak wakaf itu buat kita-kita yang kayak misalnya kalau saya ini kan bisa dibilang ya kalau dihitung milenial sih alhamdulillah gitu. Kira-kira bisa nggak sih gimana tuh kalau misalnya saya tuh mau berwakaf tuh ada opsi nggak sih Pak buat orang-orang kayak saya gitu Pak? Iya, saya kira itu satu niat yang bagus banget ya. Kalau sampai kita punya keinginan untuk berwakaf, apalagi wakaf uang ya. Dan saya pikir Sebentar, tadi ada istilah apa? Wakaf uang. betul wakaf uang. Apa bedanya tuh Pak? Saya sih sejujurnya baru dengar tuh Pak. Wakaf uang itu seperti apa? Ya kalau zaman dulu kan nyebut wakaf itu biasanya wakaf itu dalam bentuk tanah, properti, rumah, bangunan kayak gitulah, berupa aset yang biasanya ya aset fisik gitu, biasanya gitu. Nah, tapi sebenarnya sejak ada undang-undang wakaf, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu disebut salah satu bentuk wakaf tuh wakaf uang gitu. Jadi sebenarnya wakaf uang tuh lebih enak gitu karena lebih fleksibel gitu. Kalau wakaf tanah kan tanahnya kayak nggak bisa dibawa-bawa gitu. Wakaf uang ini sesuatu yang sebenarnya lebih pas buat konteks zaman era digital sekarang ini gitu. Artinya salah satu bentuk ini ya apa inovasi lah untuk berwakaf. Nah, kalau seandainya nih saya pengen, kayaknya ini menarik nih, kayaknya berwakaf uang. Kalau misalkan saya kalau mikirin wakaf tanah misalnya, saya sendiri aja nggak punya tanah gitu, bahkan agak susah gitu kan. Tapi tiba-tiba ada kebersihan nih, wakaf uang. Tuh caranya kira-kira gimana ya Pak? Ada tata cara, ada persyaratan khusus gak sih kalau untuk kita mau berwakaf uang gitu? Ya kalau di dalam undang-undang wakaf sendiri disebutkan bahwa wakaf uang itu diserahkannya melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, disingkatnya LKSPWU, yang itu tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah gitu. Nah mereka ini, bank dan lembaga keuangan syariah ini kayak dapat mandat dari Nadir untuk menerima wakaf uang gitu. Nanti catatan wakaf uang itu akan disampaikan juga ke Nadir untuk diberitahukan gitu. Nah itu yang paling dimaksud oleh wakaf uang di dalam undang-undang itu seperti itu. Meskipun di masyarakat sebenarnya ada bentuk lain selain yang model seperti yang disebutkan dalam undang-undang itu menggunakan lembaga keuangan syariah itu, ada juga yang mengartikan wakaf uang itu adalah wakaf yang dibayarkan dari uang masyarakat untuk langsung membiayai proyek-proyek bisnis atau investasi yang hasilnya itu langsung jelas menghasilkan pendapatan, imbal hasil ataupun keuntungan gitu. Nah itu juga disebut salah satu bentuk wakaf uang, meskipun kemudian di masyarakat juga di kalangan para pelaksana atau pegiat wakaf itu yang model kedua ini sering juga disebut dengan wakaf melalui uang gitu. Artinya berarti secara nggak langsung disebutkan bahwa uang yang akan kita wakafkan itu akan dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada timbal baliknya di situ lah ya. Ya kalau wakaf memang semua kalau wakaf menggunakan wakaf produktif itu intinya wakaf itu kemudian dilakukan investasi. Jadi kalau kita nerima uang wakaf ataupun aset wakaf barangkali, kalau namanya aset wakaf produktif itu wakafnya itu akan diinvestasikan pada suatu kegiatan investasi yang menghasilkan. Nah hasil keuntungannya atau imbal hasilnya atau pendapatan dari investasinya itu baru akan disalurkan ke mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah semacam pihak-pihak atau kegiatan-kegiatan untuk kegiatan membantu peribadatan, kegiatan sosial,
termasuk kegiatan-kegiatan kebajikan secara umum itu bisa juga disebut sebagai peruntukan mauquf alaih sebagai salah satu penyaluran hasil wakaf uang selain yang bisa dipakai juga untuk digunakan sebagiannya itu oleh nadir gitu. Tadi kan Bapak nyebut istilah undang-undangnya gitu ya Pak. Artinya kan di undang-undang itu udah diatur gitu bahwa wakaf uang itu apa dan peruntukannya seperti apa. Cuman diatur juga nggak sih Pak pengelola utama yang istilahnya standar yang terstandar lah gitu ya. Pengelola wakaf ini tuh siapa Pak? Pihak mana gitu? Kalau di undang-undang yang paling disebutkan itu yang pengelolanya adalah bank, gitu. LKSPWU lah, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. LKSPWU ini sebagian besar adalah bank ya, karena memang mereka yang dianggap memiliki model pengelolaan, ya, suatu standar pengelolaan yang membuat dana wakaf yang dititipkan dari para wakif itu akan aman gitu. Jadi tidak akan hilang, tidak akan menyusut gitu, tidak akan berkurang apalagi hilang gitu. Nah, karena bank sudah bertahun-tahun mempraktekkan model seperti itu. Karena itu dianggap bank layak mengelola wakaf uang seperti itu gitu. Nah, jadi dengan demikian harapannya bahwa wakaf uang itu bukan berkurang, justru bertambah. Dari hasil diinvestasikan oleh bank itu ada hasilnya, ada tambahannya. Nah, tambahannya ini bisa di-split gitu kan. Di satu sisi bisa juga dipakai buat membiayai sebagian pengelolaan oleh nadir, sebagian besarnya untuk mauquf alaih tadi gitu. Jadi itu yang paling utama di dalam pengelolaan wakaf uang menurut undang-undang gitu. Oh, oke. Berarti salah satu pengelolaannya mungkin ada. Kalau selain bank itu ada apa? Ya sebenarnya boleh juga lembaga keuangan syariah itu boleh juga semacam ya sampai level lembaga keuangan mikro syariah juga bisa, seperti lembaga-lembaga koperasi syariah yang ngelola simpan pinjam itu juga bisa juga. Ya tentu tapi kita perlu menambahkan beberapa katakanlah konten di dalam lembaga keuangan syariah yang microfinance itu, suatu kemampuan untuk menjamin bahwa uang wakaf yang dikelolanya itu tidak akan berkurang, apalagi sampai hilang, itu dijaga betul karena intinya wakaf kan pokoknya tidak boleh berkurang gitu. Itu intinya sebenarnya. Artinya dikelola secara profesional dan aman lah gitu. Ini kalau bicara masalah tadi kan kita udah bicara ada lembaga keuangan juga yang bergerak di situ, lalu juga ada pemerintah. Lantas sekarang kan kalau saya kan konteksnya, wah nih kayaknya menarik nih produknya ini sangat menarik gitu. Kira-kira saya harus kemana gitu Pak untuk bisa istilahnya bergabung lah dalam, saya pengen berwakaf uang gitu. Kira-kira ada nggak lembaga atau mungkin orang yang bisa langsung saya hubungi untuk ini gitu? Atau mungkin kayak misalnya ada program khusus gitu yang sekarang lagi dikembangkan gitu Pak? Ya, cara termudah kalau kita mau berwakaf uang sekarang ya pergi ke bank syariah yang menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yang terdaftar sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Karena di dalam kita pergi ke bank itu kita akan ketemu layanan dari bank syariah yang seperti kita memberikan kita semacam akad gitu, akad berwakaf gitu. Jadi ketika kita membuka katakanlah semacam akun wakaf kita, atau kita menyalurkan wakaf kita, itu kan kita kayak menandatangani suatu kayak komitmen berwakaf gitu, suatu akad wakaf yang itu kemudian akad ini juga akan di-CC-kan kepada nadir gitu untuk diketahui gitu. Nah, kalau model yang ini juga kita mau milih yang lain, model yang lain, salah satu lagi pergi ke nadirnya. Artinya kalau kita nggak pergi ke bank ya pergi ke nadirnya. Meskipun nanti nadir juga pada ujungnya akan memberitahukan untuk pergi ke bank juga, karena uangnya kan sebaiknya diserahkannya di bank, bukan kepada nadir gitu. Karena kalau diserahkan ke nadir tidak aman lagi gitu. Jadi sebenarnya mengapa kalau di wakaf uang itu peran lembaga keuangan syariah wakaf itu jadi dominan, karena memang untuk melindungi agar uangnya tidak hilang, tidak berkurang gitu. Betul-betul kalau dari tangan nadir itu secara perorangan maksudnya, takutnya uang itu malah kemudian terjadi katakanlah misalnya tidak aman lah ya, tidak secure dan seterusnya. Jadi memang kalaupun kita kemudian pergi ke nadir tetap pada ujungnya akan memberitahukan kepada kita kalau uang itu diserahkan tetap melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau bank syariah tadi gitu. Berarti kayak sekarang itu kalau untuk berwakaf dengan skema ini berarti sama mudahnya dengan nabung ke bank gitu lah ya. Jadi kita datang kayak buka semacam buku tabungan untuk wakaf gitu, dan nanti akan diproses langsung sama bank terkait gitu. Betul sekali, persis seperti itu. Nah, terkait ini kan harus gini Pak, sekarang ini kan kayak teknologi sekarang tuh berkembang terus nih, apalagi yang berhubungan dengan layanan perbankan dan keuangan syariah. Kira-kira untuk menurut Bapak nih, ini sebagai bisa jadi pertanyaan pamungkas nih, apa sih harapan nih untuk gerakan ini tuh pengennya untuk ke depan supaya semakin memudahkan orang untuk berwakaf uang tuh kira-kira apa aja yang akan dikembangkan itu? Ya, yang pertama gini, jadi kita harus memandang bahwa sebenarnya kegiatan
Gerakan Nasional Wakaf Uang itu sebenarnya ajakan bersama untuk kita bersama-sama mengembangkan wakaf uang di Indonesia. Para nadir kita semua ini kan banyak nadir-nadir nih ikut serta, oh iya kita bersama-sama nih dukung Gerakan Nasional Wakaf Uang. Kemudian juga lembaga keuangan syariahnya, baik bank maupun lembaga keuangan syariah yang lain, itu kita sama-sama mendukung. Kemudian wakif-wakif dalam hal ini masyarakat yang berwakaf, ayo kita sama-sama. Masyarakat silahkan mau berwakaf melalui nadir yang mana. Bebas, itu kan masing-masing boleh memilih sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Termasuk memilih bank syariah yang akan dijadikan lembaga keuangan syariah perumahan, silahkan masyarakat memilih gitu. Mereka mau milih siapa, lebih suka siapa, apa bank syariah A, bank syariah B, bank syariah C, silahkan. Yang penting semua itu mereka adalah melalui LKSPU yang terdaftar di BWI dan juga melalui nadir yang terdaftar di BWI, itu yang penting gitu. Soal kemudian pilihan LKS-nya, pilihan nadir itu bebas, siapapun silahkan memilih gitu, sesuai dengan keyakinan ataupun kepercayaan, bahkan kemudahannya masing-masing gitu, kemudahannya masing-masing silahkan gitu. Dan ini kemudian dananya nanti akan dipakai dalam suatu investasi yang diputuskan oleh LKSPWU gitu kan, termasuk nadir akan memutuskan dananya akan diinvestasikan kemana gitu kan. Itu nanti harapan kita semua adalah bahwa investasi yang dilakukan itu tetap bermanfaat juga kepada memberi dampak kepada sektor real gitu ya, baik yang levelnya mikro, kecil ataupun yang menengah gitu. Jadi kita berharap itu akan bisa berdampak sampai ke sana investasinya ini, dan akhirnya dengan hasil yang optimal, dengan imbal hasil yang optimal, keuntungan ini atau pendapatan dari investasi wakaf ini akhirnya akan menjadi suatu sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang miskin, membantu kesehatannya, membantu beasiswa buat orang-orang miskin, orang-orang yang jadi korban pandemi COVID-19 yang terkena PHK, termasuk untuk membantu kegiatan-kegiatan ibadah, misalnya membantu kegiatan pengajian atau apapun itu bisa juga gitu. Jadi dana hasilnya itu seperti itu. Dan di sini saya kira yang paling penting bahwa pemerintah mendukung kegiatan ini dalam arti bahwa pemerintah seperti kayak mengendorse gitu agar masyarakat ini ikut bersama-sama untuk kebaikan gitu. Jadi pemerintah memfasilitasi melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang diluncurkan itu seperti kita seperti di-endorse gitu. Para nadir LKSPU itu di-endorse, kemudian masyarakat di-endorse semua untuk kemudian bangkit bersama-sama dan terlibat dalam mendukung pengembangan wakaf uang di Indonesia ini. Akhirnya balik lagi bahwa tujuan utama dari wakaf uang ini adalah mendukung pembangunan ekonomi nasional juga. Ya, secara tidak langsung namanya kebaikan itu, ya kebaikan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang pemberdayaan masyarakat, itu pada akhirnya dalam bahasa yang lebih simpel boleh kita sebut sebagai pembangunan sosial dan ekonomi gitu. Jadi itu mau tidak mau akan menjadi seperti itu. Jadi kalau kita berwakaf uang kemudian dikelola dengan baik dengan mekanisme yang tadi, pada ujungnya akan menjadi suatu kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan dan ekonomi masyarakat gitu. Oh, menarik Pak. Berarti kalau misalnya kita mau gali informasi lagi nih Pak terkait Gerakan Nasional Wakaf Uang ini, kira-kira sumber paling terpercaya bisa kita ini kemana ya Pak? Maksudnya untuk informasi-informasi tentang wakaf uang ini? Ya, yang pertama sudah pasti ke Badan Wakaf Indonesia ya, karena Badan Wakaf Indonesia itu kan adalah lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjadi regulator perwakafan di Indonesia. Kemudian pergi sumber informasinya kepada nadir-nadir yang sudah resmi, sudah kredibel, katakanlah sudah beroperasi cukup lama ya. Mereka-mereka ini kan relatif sudah teruji ya di lapangan. Mungkin kepada mereka bisa juga ditanyakan seputar kita mau bertanya tentang soal wakaf ini. Dan juga bisa juga kepada Kementerian Agama, kepada KNEKS misalnya, kepada Bank Indonesia misalnya. Itu juga lembaga-lembaga yang relatif dalam pengembangan wakaf sudah cukup lama terlibat dan juga terus selama ini bersama Nadir, bersama LKSPWU, bahkan bersama bersama umat dalam pengembangan wakaf ini bersama-sama gitu. Oke, berarti sumber informasinya sudah sangat banyak lah ya Pak ya, bisa diakses dimanapun, dan gerakan wakaf ini juga bisa dibilang sangat masif di beberapa lembaga-lembaga pemerintah juga berarti. Betul. Jadi ya saya kira intinya kita harus mendapat informasi dari sumber-sumber yang benar gitu supaya dapat informasinya lebih jelas dan lebih clear gitu. Oke, baik, mungkin ini ya Pak bisa sekian untuk sesi podcast hari ini. Terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi informasinya. Sama-sama. Untuk para pendengar yang penasaran sama atau mungkin pengen tahu lebih banyak lagi tentang Gerakan Nasional Wakaf Uang ini, mungkin bisa langsung aja masuk ke sosial media kita di kneks.id atau di website kita di www.kneks.go.id.
sekian sesi podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kami tutup. Salam Sobat Eksyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama.